Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Geografi SMA. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi Geografi SMA MA kelas 12 di semester 2, masih pada bab pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Pada pertemuan kelima ini, kita akan mempelajari subbab pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Langsung pada pengertian penggunaan lahan, menurut Kaiser, yaitu menguraikan beberapa perspektif yang harus diperhatikan dalam memahami penggunaan lahan atau land use, antara lain, yang pertama, lahan adalah ruang fungsional yang diperuntukkan untuk mewadahi beragam penggunaan. Dalam perspektif ini, lahan mengakomodasi pertumbuhan kawasan yang didorong oleh pertumbuhan penduduk dan ekspansi ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk dan ekspansi ekonomi meningkatkan kompleksitas fungsi kawasan. Contohnya, kawasan pedesaan dengan penduduk relatif sedikit hanya didominasi kegiatan agraria dan beberapa fungsi pendukung agraria, seperti koperasi, perdagangan bibit dan obat-obatan, dan lain-lain, serta fungsi pendukung pemukiman seperti puskesmas, sekolah dasar sampai menengah, dan lain sebagainya. Bandingkan dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jasa, di mana pada kawasan ini populasi penduduk sangat tinggi yang mendorong efisiensi penggunaan lahan untuk bermacam kegiatan ekonomi. Kedua, lahan sebagai setting dari sistem aktivitas. Adanya sistem aktivitas yang menggambarkan pola kegiatan penghuni kawasan dalam menjalankan urusan hariannya. Disebut sistem karena ada pola saling keterhubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lainnya, yang kemudian memicu timbulnya aktivitas pergerakan. Sebagai contohnya adalah lahan dengan fungsi perumahan memiliki interaksi yang tinggi dengan lahan dengan fungsi pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan fungsi jasa atau perkantoran. Hal ini disebabkan kawasan perumahan yang mendukung pemenuhan kebutuhan berhuni harus didukung oleh kawasan-kawasan yang mendukung penduduk untuk memenuhi kebutuhan harian, yaitu membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, menjalankan rekreasi, kesehatan, serta kegiatan pendukung lainnya. Aktivitas sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh ini membentuk hubungan yang saling bergantung sama lain yang disebut sistem aktivitas. Ketiga, lahan adalah komoditas. Penggunaan lahan harusnya memperhatikan kemampuan fisik alamiah dan daya dukungnya. Tidak semua lahan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bermukim dan ekonomi, seperti kawasan pegunungan dan sempadan sungai, yang harus dijaga sebagai kawasan lindung. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi agar lahan dapat dinyatakan kelayakannya sebagai wadah kegiatan yang secara mendasar dapat dipelajari dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M tahun 2007 tentang pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Keempat, lahan sebagai sumber daya citra dan estetika kawasan. Selain aspek fungsional dan aspek ekonomi, lahan juga memiliki aspek estetika. Aspek ini penting dalam memberi kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan rekreatif. Lahan yang memenuhi aspek ini akan memiliki nilai guna lahan yang cocok untuk kegiatan wisata, pendidikan, dan hunian. Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam penyusunan rencana tata ruang menetapkan ada 4 komponen fisik utama yang harus diperhatikan,
antara lain klimatologi, topografi, hidrologi, dan geologi. Serta beberapa komponen tambahan antara lain sumber daya mineral atau bahan galian, bencana alam, dan penggunaan lahan. Secara teknis, komponen-komponen tersebut berupa data spasial yang berbentuk peta digital yang dianalisis mempergunakan teknik overlay dibantu perangkat analisis spasial seperti ArcGIS, ArcView, atau MapInfo, ataupun software lainnya. Ada beberapa komponen analisis yang harus dipahami untuk merencanakan penggunaan lahan, antara lain, pertama, kemampuan lahan, yaitu mengidentifikasi potensi tanah secara umum dengan cara mengklasifikasikan lahan berdasarkan faktor pembatas ke dalam beberapa kelas kemampuan. Pada prinsipnya, analisis kemampuan lahan bertujuan untuk memetakan lahan yang berpotensi untuk fungsi lindung atau budidaya. Kedua, kesesuaian lahan, yaitu menilai tingkat kesesuaian lahan terhadap penggunaan tertentu dengan tingkat pengelolaan yang wajar. Kesesuaian penggunaan untuk padi, sawah, tentu berbeda dengan kesesuaian penggunaan untuk industri dan lainnya. Selanjutnya, tentang klasifikasi penggunaan lahan. Pertama adalah kawasan lindung, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung ini memiliki beberapa klasifikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut. Klasifikasi kawasan lindung beserta subklasifikasinya bisa kalian amati pada tabel berikut ini. Selanjutnya, yang kedua, kawasan budidaya, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya dapat diuraikan dalam tabel berikut ini. Pada tabel yang kalian lihat pada video kali ini, terdapat klasifikasi kawasan budidaya beserta subklasifikasinya. Mulai dari kawasan hutan produksi hingga kawasan budidaya lainnya. Selanjutnya adalah tentang manfaat penginderaan jauh di bidang penggunaan lahan. Manfaat yang pertama adalah pemetaan penggunaan lahan, yaitu inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sudah sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contohnya, penggunaan lahan untuk usaha pertanian atau budidaya pemukiman. Kedua, penentuan arahan lahan. Penentuan batas-batas keserasian sumber daya air merupakan salah satu aspek utama dalam pengelolaan daerah aliran sungai, sebagai bahan pertimbangan penyusunan konsep tata ruang kawasan. Ketetapan penataan tata ruang didasarkan pada 3 faktor, yaitu lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan intensitas hujan harian wilayah yang bersangkutan. Masing-masing faktor ditampilkan dalam tiap-tiap unit lahan untuk mendapatkan angka skor yang secara makro dipergunakan untuk menetapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, atau kawasan pemukiman. Aplikasi JIS dapat menyajikan peta arahan penggunaan lahan yang dibuat dari komposit peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta curah hujan.
Dari ketiga peta ini, dipilih masing-masing data atributnya yang akan digunakan sebagai dasar dalam membuat peta baru. Yang ketiga, penggunaan lahan pertanian. Dalam usaha memelihara konsistensi penggunaan lahan sebagai areal pertanian, maka diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu mengamati, menganalisa, menyajikan, serta membuat model-model keputusan sehingga aktivitas pertanian yang berkelanjutan tetap terjaga. Teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi pendekatan terintegrasi yang dapat memodelkan masalah-masalah pertanian kaitannya dengan usaha menjaga konsistensi penggunaan lahan, proteksi stabilitas lingkungan atau analisis degradasi lahan, dan identifikasi sumber air, dan analisa keruangan atau basis data spasial. Yang keempat, penggunaan lahan kehutanan. Bidang kehutanan berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Kelima, penggunaan lahan perkebunan. Manfaat dari menggunakan JIS tergantung pada tingkat keberhasilan penerapannya untuk menyelesaikan masalah spasial. Teknologi efisiensi ini berarti peningkatan produktivitas kerja, terutama lapangan pekerjaan yang paling mahal, membuat norma-norma untuk lapangan dan mempercepat proses pemetaan kebun, mengurangi volume lapangan, memperpendek waktu yang diperlukan untuk survei, dan mengurangi jumlah karyawan yang terlibat monitoring kebun. Berdasarkan manfaat dan aplikasi remote sensing serta JIS, sektor perkebunan telah mengadopsi pendekatan ini untuk mempelajari kerugian yang disebabkan faktor lingkungan karena berbagai alasan. Sekian materi pada pertemuan video kali ini. Untuk materi lengkapnya serta UKBM-nya, kalian bisa akses pada link yang ada dalam description box. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum.